Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi. Respirasi adalah penyerapan molekul oksigen udara untuk menghasilkan CO2 air dan energi untuk tumbuh kembangnya tumbuhan. Respirasi ini biasanya terjadi pada daun. CO2 yang berperan sebagai keseimbangan karbon di dunia. Ada dua macam respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Pertama, respirasi aerob adalah respirasi proses pemecahan glukosa yang membutuhkan oksigen. Contohnya terjadi di mitokondria. Pada respirasi aerob, prosesnya terjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Juga menghasilkan energi bersih sebanyak 36 ATP dan merombak substrat menjadi CO2 dan H2O air secara sempurna. Kedua, respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Terjadi di sitoplasma. Prosesnya hanya glikolisis atau fermentasi. Juga menghasilkan 2 ATP dan merombak substrat menjadi H2O dengan tidak sempurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi yaitu: pertama, faktor internal, meliputi umur jaringan, di mana umur jaringan muda lebih cepat berespirasi daripada umur jaringan dewasa, dikarenakan aktivitas metabolisme jaringan muda memerlukan energi. Kedua, faktor eksternal, meliputi oksigen. Jika oksigen rendah, maka laju respirasi rendah. Kemudian suhu. Semakin tinggi temperatur, maka penurunan kecepatan respirasi semakin cepat. Dan cahaya, jika cahaya itu cukup, maka proses fotosintesis tinggi, yang mengakibatkan terjadinya senyawa karbohidrat sebagai substrat respirasi. Ada 3 organ-organ respirasi tumbuhan. 1. Stomata. Stomata adalah celah-celah pada lapisan jaringan tumbuhan atau epidermis yang terdapat pada daun. Fungsi stomata untuk pertukaran gas. Stomata umumnya didapatkan pada tumbuhan hijau dan terletak di bagian bawah daun. 2. Lentisel. Lentisel adalah sebuah bagian
pada permukaan batang. Tumbuhan yang terkandung berbagai lubang halus dengan jumlah yang banyak, berfungsi sebagai pertukaran gas CO2 dan oksigen, membantu proses perkembangan batang. 3. Mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup selain fungsi seluler lain seperti metabolisme, asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Mungkin itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.